Halo semua, belakangan ini marak berita tentang Nabi Muhammad yang dituduh berzina. Tuduhan ini tentunya adalah tuduhan yang sangat serius terhadap Islam. Jika hal ini benar, tentunya ini akan membuat agama Islam sangat patut untuk dipertanyakan dan patut untuk ditinggalkan. Namun, jika hal ini tidak benar, tentunya ini adalah fitnah keji yang bisa dikenai jerat hukum penistaan agama. Oleh karena itu, pada video ini kita akan memeriksa fakta sejujur-jujurnya. Apakah benar Nabi Muhammad berzina? Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah dingin naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, kita mulai dari Alkitab dulu ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 14, jelas dikatakan jangan berzina. Tentunya kita semua sepakat ya, berzina adalah sesuatu yang dilarang. Tetapi, apa artinya berzina? Mungkin kamu akan menjawab, berzina itu artinya adalah melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Itu betul. Dan hal itu sesuai dengan arti yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut kamus, berzina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Fornikasi, perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Tetapi, arti berzina di dalam agama Kristen tidak sedangkal ini. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Wow, ini sangat dalam teman-teman. Jadi, kalau kita nonton film porno, itu artinya kita sudah berzina di dalam hati. Kalau kita naksir dengan istri orang lain, itu juga artinya kita sudah berzina di dalam hati. Nah, kemudian Yesus juga berkata lagi di dalam Matius 5 ayat 32, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Wow, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, mungkin teman-teman pernah membaca Alkitab dan mempertanyakan tentang Daud yang mengintip Batsyebah, lalu melakukan hubungan seks dengan dia, dan bahkan membunuh suaminya. Itu jelas tercatat di dalam Alkitab. Mungkin teman-teman akan bertanya, kok Nabi begitu? Kok Raja begitu? Bukankah itu menghina atau menista Nabi? Nah, itulah perbedaan cara pandang Kristen dengan cara pandang Islam. Kristen diajarkan oleh Yesus untuk berkata iya jika iya dan tidak jika tidak di dalam Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi, kalau kita mengacu pada hukum yang ada di dalam Alkitab, kita mesti jujur berkata bahwa Daud telah berzina dan bahkan lebih keji daripada itu, dia telah membunuh juga. Kristen tidak diajarkan bahwa nabi itu adalah manusia suci yang tidak pernah berbuat dosa, dan kita juga tidak diajarkan untuk membela nabi.
Kita tidak disuruh untuk membuat seseorang yang berzina diakal-akali sedemikian rupa supaya kelihatannya menjadi tidak berzina. Kita tidak diperintahkan untuk marah-marah sambil berkata, "Itu memfitnah Nabi Daud. Nabi Daud yang sebenarnya tidak berzina." Kita diajarkan untuk menerima kenyataan dan belajar dari kesalahan. Kalau kita tidak pernah mau mengakui kesalahan, kita tidak akan pernah belajar dari kesalahan, dan kita akan mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Jadi, jika kamu membaca Alkitab dan menemukan tokoh-tokoh di Alkitab melakukan perbuatan yang tidak baik, itu bukan bertujuan untuk menghina atau menista mereka. Dan itu juga bukan bertujuan untuk diteladani. Tetapi, itu bertujuan supaya kita belajar dari kesalahan mereka dan kita menghindari kesalahan yang sama. Contohnya, di dalam kasus Daud berzina dengan Batsyeba. Kalau teman-teman baca ceritanya sampai selesai, Tuhan di dalam Alkitab menetapkan Daud bersalah dan Daud menerima hukuman. Tidak pernah di dalam Alkitab Tuhan menetapkan pengecualian seperti anak bawang. Oh, kalau nabi boleh, kalau orang lain nggak boleh. Oh, kalau raja boleh, orang lain nggak boleh. Nggak pernah ada seperti itu. Bahkan diajarkan di dalam Roma 2 ayat 21-22, jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Jadi, di dalam Kristen tidak pernah diajarkan aturan anak bawang. Kalau umat nggak boleh, tapi kalau nabinya boleh. Nggak ada seperti itu ya. Nabi dan umat sama-sama tidak boleh. Tidak ada perbedaan perlakuan hukum di dalam Kristen. Tidak ada perbedaan guru dan murid, raja dan rakyat, ataupun nabi dan umat. Kalau dibilang jangan berzina, ya semuanya jangan berzina. Baik guru dan murid tidak boleh berzina, baik raja maupun umatnya tidak boleh berzina, baik nabi maupun umatnya juga tidak boleh berzina. Jelas ya? Jadi, sekali lagi, Tuhan yang ada di dalam Alkitab menetapkan Daud bersalah dan dia menerima hukuman. Kita diajarkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan kesalahan Daud. Oke, jelas ya? Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tentunya teman-teman yang Muslim tahu cerita tentang Nabi Muhammad yang menikah dengan Zainab yang merupakan bekas istri Zaid. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena tercatat di dalam Al-Quran surat 33 ayat 37. Dan dalam kurung ingatlah ketika engkau dalam kurung Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau dalam kurung juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang ditampakkan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam kurung menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, dalam kurung Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk dalam kurung menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi, di sini jelas, Nabi Muhammad menikah dengan perempuan yang telah diceraikan. Kalau kita menggunakan standar Kristen, di dalam Matius 5 ayat 32, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina.
Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi, kalau kita menggunakan standar Kristen di dalam Alkitab, kita harus berkata bahwa Zaid telah menjadikan Zainab berzina. Zaid menceraikan Zainab bukan karena Zainab berzina, tetapi karena Zaid menceraikan Zainab, Zaid menjadikan Zainab berzina. Selain itu, kalau kita menggunakan standar Kristen di dalam Alkitab, kita juga harus berkata bahwa Muhammad telah berzina, karena Muhammad kawin dengan Zainab yang telah diceraikan. Kita tidak diajarkan, oh karena dia nabi, dia mempunyai keistimewaan, dia boleh begitu. Kita juga tidak diajarkan, oh karena dia nabi, jadi kita tidak boleh berkata dia berzina. Kristen tidak begitu. Sama seperti kasus Daud dengan Batsyeba yang ada di dalam Alkitab, kita harus berkata, Daud memang berzina. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan Allah yang telah mengizinkan Muhammad untuk menikah dengan Zainab? Jadi begini ya teman-teman ya, kalau kita baca hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, selalu titik, tidak pakai koma, tidak pakai kecuali. Contohnya hukum jangan berzina yang tadi kita baca. Jadi, jelas Allah SWT yang menurunkan ayat Al-Quran bukanlah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kalau kamu mau mengikuti Allah SWT yang bukan hanya mengizinkan, tetapi mengatur perceraian dan kawin lagi, ditambah menjadikannya sebagai teladan, itu adalah hak kamu. Tetapi, saya kenal betul dengan Tuhan saya. Saya tahu persis Allah SWT bertentangan dengan Tuhan saya. Dan saya tidak akan pernah mau mengikuti Allah SWT. Jelas ya? Nah, kalau kita lanjut baca tafsir Al-Qurtubi, volume 14, halaman 474 sampai 475 diceritakan, Mutakil berkata, setelah Nabi SAW menikahkan antara Zaid dan Zainab binti Jasi, Zainab pun menetap di kediaman Zaid. Kemudian, pada suatu hari, Nabi SAW mengunjungi Zaid untuk menanyakan kabarnya. Namun, di rumah Zaid, Nabi SAW hanya melihat Zainab yang pada saat itu sedang berdiri mengerjakan sesuatu. Zainab terlihat sangat cantik ketika itu. Wajahnya putih menawan dan tubuhnya ramping menakjubkan. Seorang wanita Quraisy yang hampir sempurna. Membuat Nabi SAW tertarik kepadanya. Lalu beliau berkata, Maha suci Allah yang membolak-balikan hati manusia. Nah, di sini dikatakan, Nabi SAW tertarik kepadanya, lalu beliau berkata, Maha suci Allah yang telah membolak-balikan hati manusia. Ini ngomongin hati ya guys. Tadi kita sudah belajar, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 28, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi, sekali lagi, jika kita menggunakan standar Kristen, kita mesti jujur berkata, Muhammad telah berzina di dalam hatinya. Bukan saya ya yang berkata bahwa Muhammad sudah tertarik di dalam hatinya dengan istri Zaid sebelum diceraikan. Itu tercatat di dalam sumber-sumber Islam sendiri. Dalam hal ini tafsir Al-Qurtubi volume 14 halaman 475. Jadi, teman-teman muslim, jangan tersinggung ya jika umat Kristen berkata Muhammad berzina. Umat Kristen berkata seperti itu bukan untuk menghina atau menista Nabi Muhammad. Umat Kristen berkata seperti itu
hanya sedang menjalankan ajaran agamanya. Jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Jadi, kalau kamu bertanya kepada orang Kristen, apakah Muhammad berzina? Orang Kristen sudah pasti harus menjawab, iya, Muhammad berzina. Kalau kita menggunakan standar Kristen, Muhammad memang berzina. Tetapi, kalau menurut kamu standar Kristen ketinggian, mau pakai standar Islam, supaya Muhammad kelihatannya seperti nabi yang berakhlak paling mulia, ya silakan. Itu adalah hak kamu. Umat Kristen menghargai pendapat umat Islam yang berkata bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak paling mulia. Umat Kristen tidak memaksakan umat Islam untuk setuju bahwa Muhammad berzina. Umat Islam juga jangan memaksakan umat Kristen untuk setuju bahwa Muhammad tidak berzina. Negara kita menjamin kebebasan setiap penduduknya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing dan untuk mengeluarkan pendapat. Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyebut nama teman-teman satu persatu. Tetapi, teman-teman perlu tahu bahwa dukungan teman-teman semua sangat berarti bagi kami. Channel Tanpa Ragi bisa ada sampai sekarang dan melakukan berbagai pelayanan karena dukungan teman-teman semua. Oleh karena itu, sekarang saya mau berdoa khusus untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Saya berdoa supaya berkat damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.